Ta'ala, sekurang-kurangnya dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai detik hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang tiada terhingga banyaknya. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan kajian pada subuh kali ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Marhalim SAG. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Imam Masjid Al-Muhajirin, orang tua kami, tokoh masyarakat, bersama seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena sampai hari ini terus menerus tak pernah putus Allah Ta'ala memberikan banyak nikmat kepada kita. Dengan bersyukur, semoga Allah berikan tambahan nikmat, tambahan keberkahan kepada kita semua, dan semoga kita selalu berada di dalam keridhaan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita perbanyak pula salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Ta'ala, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan sering bersolawat, syafaat darinya yang kita harapkan di hari kiamat nanti, dengan izin Allah Ta'ala kita mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Baiklah, pada subuh yang berlimpah barakah kali ini kita sambung kaji kita bulan-bulan yang lalu. Judulnya adalah Ya Sahibas Sittin, wahai yang sudah berumur 60 tahun. Itu judul ceramah kita dulu. Belum selesai maka kita sambung.
Sedikit kita ulangi. Kalau umur sudah sampai 60 tahun kata Rasulullah, jangan banyak lagi beralasan. Semakin taatlah, semakin dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di bawah 60 boleh tak taat. Bukan itu maksudnya. Berapapun umur kita, taatlah, dekatlah kepada Allah. Hanya saja kalau 60 umur kita, lebih ditegaskan lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena kalau umur sudah 60, kata Nabi, itu ibarat orang berada di medan perang. Di medan perang itu banyak mayat. Kenapa banyak mayat di sana? Kenapa banyak orang mati di sana? Karena di medan perang itu kalau tidak membunuh, kena bunuh. Jadi di medan perang itu orang saling bunuh, membunuh. Banyak terjadi kematian. Begitu kata Nabi kalau umur sudah 60. Apalagi jatah umur kita umat Nabi Muhammad 60 ke 70. Lebih ada, tapi tak banyak. Maka kalau umur sudah 60, yang pertama, sering-sering berbaik sangka kepada Allah apapun kondisi, dengan harapan kalau mati kita dalam keadaan husnuzan, semoga husnul khatimah. Jangan seuzon sepahit apapun keadaan. Karena kalau nanti kita seuzon, protes terus ke Allah, kita salahkan Allah Ta'ala itu, takut nanti dalam keadaan seperti itu kita mati. Dikhawatirkan su'ul khatimah. Lalu yang berikut, mengapa kalau umur sudah 60 tahun sering-seringlah duduk di majlis ilmu. Duduklah di majlis ilmu, mengulang-ulang kaji, sehingga yang tak tahu jadi tahu, yang tahu semakin tahu, lebih dahsyat lagi kita amalkan. Dan duduk di majlis ilmu ini banyak keutamaan. Di antaranya insyaallah kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kalau umur sudah 60 tahun, mengapa kita rasakan ibadah yang kita kerjakan itu betul-betul nikmat dan lezat. Ini yang kita bahas kalau tak salah di pertemuan yang lalu. Kaum muslimin, kaum muslimat, untuk merasakan kenikmatan dan kelezatan ibadah ini, kita mestilah bersungguh-sungguh mengikhlaskan niat, bersungguh-sungguh berilmu tentang ibadah tersebut, bersungguh-sungguh memahami hikmah yang ada di dalam ibadah tersebut. Maka berawal dari bersungguh-sungguh itulah insyaallah kenikmatan dan kelezatan dalam beribadah itu kita akan rasakan. Jemaah, ketahuilah, bersungguh-sungguh kita untuk mencapai kenikmatan tadi, memang kita akan lelah, kita akan capek. Bertahanlah, teruslah. Apa sebab? Karena akan ada pahala insyaallah yang Allah berikan kepada kita. Asbab itu kita dapat rahmat, semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Apalagi berlelah-lelah beribadah di atas dunia ini tidaklah lama. Biarlah berlelah-lelah sebentar di sini daripada berlelah-lelah lama di akhirat nanti. Tapi ketahuilah, orang buat dosa itu pun juga lelah. Orang bikin maksiat itu capek. Jangan kalah kita dibandingkan mereka. Ada orang berlelah-lelah cari dosa. Ada orang bersusah payah nak masuk neraka. Takkah kita mau berlelah-lelah dan bersusah-susah untuk masuk surga? Jangan kalah. Jemaah, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, saya kalau melihat orang main catur, itu rata-rata orang main catur itu menikmati permainan caturnya.
Saking nikmatnya, dia bisa tahan berjam-jam di meja caturnya. Main catur itu tak sebentar jemaah, lama. Walaupun saya tak tahu main, tapi saya tahu dengan orang main catur itu lama mainnya. Kenapa bisa lama? Saya katakan karena nikmat. 3 jam jemaah. Orang main catur itu saya tengok usahakan tidur, ngantuk pun saja tidak. Tak ada orang main catur itu tidur jemaah, ngantuk aja tidak. Artinya walau ini sebuah permainan, mereka betul-betul menikmati. Nah, duduk di majlis ilmu ini ibadah. Tapi mohon maaf, saya tak menyinggung. Ada saya tengok jemaah itu tak menikmati. Apa buktinya Pak Ustaz? Awak ceramah dia ngantuk ya mah. Kadang-kadang bukan sekedar ngantuk, tidur dia. Padahal tak dapat tiang, tak dapat dinding, bisa juga tidur. Jangan kalah sama si pemain catur. Catur itu cuma permainan, dia bisa menikmati. Masa kita duduk di majlis ilmu ini ibadah tak nikmat? Jangan kalah. Kalau orang main catur itu tak kantuk, saya yang sedang duduk di majlis ilmu dan ini adalah ibadah, wajib juga tidak ngantuk. Ini kadang-kadang yang lebih tak sedap lagi jemaah, pas awak nengok dia, dia nguap. Awak pas nengok dia, kalau nak nguap jangan pas ustaz mandang dekat awak. Ustaz mandang tempat lain, nguap cepat. Ini pas awak tengok dia, dia nguap. Panjang pula, lebar pula bukanya. Jemaah. Dan orang main catur itu saya tengok jemaah saking nikmatnya. Jangankan balas WA, baca WA, megang HP pun tidak. Cobalah tengok. Kemana mata pemain catur itu? Ke buah catur terus. Kalau masuk panggilan tak dipedulikan HP itu. Balas WA tidak, nulis tidak. Tapi ada jemaah begitu duduk majlis ilmu asyik pegang HP. Kok bisa? Dia mencatat tu Pak Ustaz. Tapi kok ketawa? Berarti ini ada meme lucu yang masuk ke WA dia. Lalu dia balas pula dengan meme lucu. Jangan. Orang main catur aja tak pegang HP. Jangan sampai kita yang duduk di majlis ilmu dan ini ibadah pegang HP. Kalau nak pegang juga peganglah, tapi mungkin mencatat-catat. Orang yang duduk di meja catur, saya tak pernah tengok mereka toleh kanan, toleh kiri, apalagi nengok ke belakang. Tu tak ada. Tak ada. Kemana mata pemain catur itu? Ke buah catur terus. Tapi ada juga ibadat jemaah tu kalau duduk majlis ilmu tak kemana menengok. Yang lebih tak sedap lagi, nengok jam terus kerjanya. Awak nengok dia, sengaja dia nengok jamnya depan awak. Tapi sini tak ada lah. Ini contoh tempat lain. Awak tengok dia, dia tengok jam. Saya tahu maksudnya, udahlah Pak Ustaz, tak nikmat capek dah. Saya tak peduli, lantak di situ saya bilang. Jadi sekali lagi, apa maksud saya? Ibadah itu dinikmati. Apa sebab? Karena untuk beribadah itu Allah ciptakan kita. Allah ciptakan kita bukan untuk bermain-main. Dan Allah tak main-main ciptakan kita. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa? Apakah kamu mengira bahwa kami ciptakan kamu main-main? Allah tak main-main ciptakan kita. Dan bukan untuk bermain-main. Maka jangan sampai main-main itu yang dinikmati, sementara Allah ciptakan kita untuk beribadah, ibadah tak nikmat. Ini terbalik. Kita lanjutkan. Bagaimana agar ibadah ini terasa nikmat jemaah? Hati-hati dengan apa yang kita makan, yang kita minum. Termasuk juga apa yang kita pakai.
Jadi Pak Ustadz, makanan, minuman, pakaian ada kaitannya dengan ibadah kita? Ada kaitannya. Maka yang tiga ini perhatikan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang makanan. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi. Ini diantaranya pesan Allah kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalau kita makan tentu juga minum, pesan Allah halal baik. Halal di sini meliputi tiga hal jemaah. Yang pertama, halal cara mendapatkannya. Yang kedua, halal zatnya, bendanya itu halal. Yang ketiga, halal cara pengelolaannya. Jadi ada tiga. Didapatkan dengan halal, kemudian zatnya halal, dikelola juga secara halal. Thayyibah di dalam ayat tersebut banyak manfaat. Ada proteinnya, ada vitaminnya, ada gizi dan lain-lain sebagainya untuk menunjang kesehatan tubuh kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Maka apabila ayat ini kita perhatikan lalu kita amalkan, maka kaum muslimin, kaum muslimat akan ada implikasinya terhadap ibadah kita. Jemaah, kita ini kalau akan melakukan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji, itu Allah berpesan. Apa pesan Allah Ta'ala? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian. Sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah takwa. Apa artinya kaum muslimin, kaum muslimat? Kita kan pergi haji itu bawa bekal. Peroleh bekal itu dengan jalan takwa mendapatkannya. Pakaian yang kita bawa didapat dengan cara takwa, dengan cara halal maksudnya. Duit yang kita bawa kita dapatkan dengan jalan takwa, maksudnya halal cara mendapatkannya. Dan yang berkaitan dengan bekal-bekal kita, itu maksud. Bawalah bekal takwa. Bekal takwa itu bekal yang paling baik. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat, nanti begitu kita berangkat sampai kita umpamanya ke Mekah, lalu di antara manasik haji yang akan kita kerjakan itu, kita akan bertalbiyah jemaah. Kita akan bertalbiyah. Ketika kita berangkat dari miqat, lalu kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah kita itu disambut oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, apa sambutan Allah? Labbaika wa sa'daika. Zaduka halal, wa rahilatuka halal, wa hajjuka mabrur. Ini sambutan Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, kata kita kan, labbaika wa sa'daika. Aku sambut, wahai hambaku, kedatanganmu. Aku sambut panggilanmu. Wa sa'daika, aku berikan kebahagiaan kepadamu. Kenapa Allah sambut seperti itu? Zaduka halal, karena bekalmu halal. Kenderaan yang kau tunggangi halal. Hajimu mabrur. Berarti ada kaitan kan jemaah antara
yang kita makan, yang kita pakai, yang kita minum dengan ibadah. Tapi kaum muslimin, kaum muslimat, kalau yang kita bawa yang tak halal, lalu kita baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata Allah? La labbaika. La, tidak. Ngapain kau datang ke sini? Halal. Wa rahilatuka haram. Begitu juga kenderaan yang kau tunggangi juga tak halal. Wa hajjuka ghairu mabrur. Hajimu ditolak. Hajimu tak diterima. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat, hati-hati dengan yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai. Itu berefek kepada ibadah kita. Jemaah, ini ada kisah. Kisah ini udah pernah dulu saya sampaikan, tapi karena ada kaitannya dengan pembahasan, tak apalah kita ulang lagi. Ada dulu jemaah sepasang suami istri tiap hari bertengkar terus. Berkelahi tak henti-henti. Rumah tangga mereka panas seperti neraka. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat, sang suami ini datanglah dia ke rumah Imam rahimallahu ta'ala. Syekh mendengar nasihat Imam Syafi'i seperti ini, dia pergi ke rumah majikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Majikanku, ya, aku datang minta tolong. Tak tolong apa? Gajiku biasanya kan sebulan 5 dirham. Tolong turunkan 1 dirham. Besok gajiku kasih sebulan 4 dirham. Senang hati majikannya. Majikan ni yang tak senang dia kalau minta naik gaji. Kalau minta naik gaji tu lama tu. Awak usul Januari 2020. Sekarang sudah November 2021. Belum juga naik. Tapi kalau minta turun, detik tu juga turun. Jadi senang hati majikannya. Baiklah, kalau begitu aku turunkan gajimu dari 5 ke 4. Jadi nasihat Imam Syafi'i ini macam tak masuk akal. Dan kalau kita dapat nasihat macam ini, berat kita nak terima ni jemaah. Masa ya nasihatnya seperti itu pula? Menurut kita yang cocok nasihatnya, temui majikanmu, minta tambah gajimu. Kan 5 sekarang, minta 7. Ini lain pula. Pergi ke rumah majikanmu, minta turunkan 1 dirham. Hebatnya orang ini ikut dia itu. Kaum muslimin, singkat cerita, setelah bekerja 1 bulan, dikasih gaji 4 dirham. Dibawa pulang. Apa yang terjadi? Makin kacau rumah tangga. Makin kacau. Kenapa tidak? 5 kacau, apalagi 4. Dia datang lagi ke rumah Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Syekh, saya datang minta nasihat lagi. Semoga nasihat Syekh jadi solusi. Karena sampai hari ini rumah tanggaku belum juga aman lagi, Syekh. Kami masih kelahi, anak-anak tak akur. Tolonglah Syekh kasih nasihat. Kata Imam Syafi'i, pergi lagi ke rumah majikanmu. Mengapa Syekh? Minta kurang lagi gajimu. Minta kurang lagi Syekh? Iya, berapa? Minta kurang lagi 1 dirham. Masya Allah. Dia tetap ngikut nasihat Imam Syafi'i. Dia tetap ngikut. Baiklah Syekh. Ini nasihat memang tolak belakang dengan kita jemaah. Kalau kita dapat nasihat macam ini, apa kita bilang coba sampai Imam Syafi'i? Gila Syekh. Tak apa nasihat. Tapi tidak bagi dia. Dia pergi ke rumah majikannya. Sampai ke rumah majikannya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Majikanku, ya, kemarin kan gajiku 4, ya, tolong turunkan lagi 1 dirham. Kata majikannya, siap.
Pokoknya hari ini saya turunkan langsung. Setelah 1 bulan bekerja, dikasih gaji 3 dirham. Dibawalah uang 3 dirham ini pulang. Kaum muslimin, kaum muslimat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah impian jadi kenyataan. Mimpinya selama ini terwujud. Apa mimpi dia? Ingin rumah tangganya bahagia. Itu yang dia rasakan sekarang. Tak ada lagi kelahi, tak ada lagi bertengkar. Anak-anak akur semua. Dulu yang namanya bersalaman, berjabatan tangan tu tak ada. Yang ada adalah panco ya. Panco. Bertinju. Tapi sekarang udah jabatan tangan, sang istri cium tangan suami. Disambut suami cium kening istri. Indah kan jemaah? Penutupnya cipika-cipiki. Itu urutannya itu jemaah. Jabatan tangan, istri cium tangan suami. Suami sambut cium kening istri, cipika-cipiki. Jemaah, buatlah macam itu. Buat macam itu. Mesra. Karena kalau kita seperti itu mesranya, nanti pas ada cekcok dalam rumah tangga kita, cekcoknya tak lama. Itu resepnya. Kenapa bisa tak lama? Rindu kepada kemesraan tadi. Tapi kalau rumah tangga kita tak mesra, begitu cekcok, cekcoknya lama. Kenapa? Yang dirindukan itu tak ada. Kata istri, awak usahakan 3 hari, 3 tahun nak tahu siapa nak pun. Kata bini, ambo 30 tahun nak tahu siapa nak pun. Kenapa susah nak baik lagi? Kena mengundang kemesraan itu tak ada. Jadi begitu rahsianya jemaah. Kita ni suami istri pas saat-saat baik-baiknya tumpahkan betul rasa baik, rasa cinta kita. Kan Allah yang suruh, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah yang suruh. Dan kepada istri apa perintah Rasulullah? Andailah boleh manusia sujud kepada manusia, aku suruh sujud seorang istri kepada suami. Berarti luar biasa jemaah. Itu tujuannya adalah agar nanti terjadi cekcok. Di antaranya cekcok itu pasti terjadi tak lama. Kita akan terkenang-kenang rindu untuk baikan lagi. Kembali kepada cerita tadi. Jadi dia pergi ke rumah Imam Syafi'i. Syekh, alhamdulillah, nasihat Syekh luar biasa. Sekarang Syekh rumah tanggaku bahagia. Alhamdulillah. Tapi kalau boleh tanya Syekh, kok bisa Syekh? Waktu gaji 5 kami tak tenang. Sekarang gaji 3 kami tenang. Imam Syafi'i menjawab. Apa kata Imam Syafi'i? Dulu waktu kau bergaji 5, ada 2 yang tak halal. Ada 2 dirham tak halal. Dari mana pula Syekh tahu? Kata Imam Syafi'i, aku tengok kau ni sering pergi kerjanya lambat, pulang cepat. Kau pergi lambat, pulang cepat. Dapat gaji 5, tak pantas. Tak pantas. Macam kau ni pantasnya 3 dirham itulah gajinya. Sementara kau kemarin pulang bawa 5. 2 tak halal. Karena itu rumah tanggamu panas. Sekarang kenapa dingin? Sebab 2 kau tinggalkan, yang kau bawa 3. Yang 3 ini halal. Jadi apa maknanya? Jangan sepelekan makanan, minuman, pakaian. Itu ada implikasi kepada ibadah. Kaum muslimin. Dalam ayat yang lain, Al-A'raf 31, Allah berfirman, Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebih. Jadi Pak Ustaz, ayat ini ada lagi kaitannya dengan ibadah? Ada. Kalau kita makan, minum berlebih-lebih, kenyang sekenyang-kenyangnya, kantuk datang.
Kalau kantuk datang, malas pun datang. Kalau berkumpul yang tiga ini, kenyang, kantuk, malas, macam mana nak nikmat ibadah? Usahakan nikmat ibadah tu pun mungkin tak kita kerjakan lagi. Kenapa? Kekenyangan. Kenapa? Kantuk. Kenapa? Malas. Tak akan nikmat jemaah. Bahkan mungkin bukan sekadar tak nikmat, memang tak beribadah kita sama sekali. Kalaupun beribadah, saya katakan kurang nikmat. Baca Quran satu baris saja 4 kali nguap ni. Baru tu. Zubillah minasyaitan. A'udzubillah sampai rajim 4 kali nguap. Macam mana nak nikmat? Kaum muslimin kalaupun ditahan-tahan sedang membaca Quran tadi, banyak tetakunya. Kalau kami tetaku namanya, Pak. Tertunduk, menahan kantuk. Sehingga kadang-kadang yang dibaca tu hilang. Kemana lah tadi? Dia baca umpamanya jemaah lembaran ini. Baru baris pertama, karena hilang, dia tercari-cari. Rasanya udah baris 20 rasanya dah. Pada baris nomor 1 baru. Tapi apa katanya? Baris 20. Tak nikmat je. Ketahuilah, kenyang itu pintu syaitan. Apa maknanya Pak Ustaz? Orang kalau kenyang berarti pintu tu terbuka. Kalau pintu terbuka, setan mudah masuk. Maka tutup pintu itu supaya setan tak masuk. Supaya setan tak masuk, jangan kenyang betul. Makanlah, minumlah, jangan berlebih. Dan tak bisa dipungkiri, orang kalau sudah kenyang, syahwatnya naik. Syahwat pun pintu syaitan. Maka orang kalau naik syahwatnya berarti pintu tu terbuka. Kalau pintu tu terbuka, setannya mudah masuk. Tutup. Cara menutupnya dengan cara lapar. Berarti kalau lapar, pintu tertutup. Pintu syahwat juga tertutup. Itu rahasianya. Bulan Ramadan kenapa kita semangat beribadah. Di samping karena Ramadannya, juga apa penyebab lain kenapa kita semangat beribadah? Syahwat kita sedang turun. Berarti kaum muslimin pintu tertutup. Apa penyebab? Kita sedang lapar. Nabi itu jemaah dalam hidup sering lapar ketimbang kenyang. Dan Nabi itu dalam hidup sering menangis ketimbang ketawa. Makanya Nabi larang kita banyak ketawa. Sebab banyak ketawa mematikan hati. La tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Jangan banyak ketawa. Apa sebab? Karena banyak ketawa mematikan hati, kata Rasulullah. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Makanya apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian sedikit ketawa banyak menangis. Tapi kita tak tahu. Nabi tahu. Berarti Nabi lebih banyak nangis ketimbang ketawa. Banyak nangis menjernihkan hati. Sejernih air mata, insya-Allah hati seseorang yang banyak menangis. Kalau hati sudah jernih, maka kaum muslimin akan berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau orang banyak ketawa kaum muslimin, hatinya mati. Macam mana nak nikmat ibadah? Termasuk juga makan. Lapar itu ada faedahnya. Apa lapar, faedah lapar itu Ustaz? Di antaranya orang kalau lapar, pengeluarannya irit. Irit orang lapar itu jemaah. Kalaupun dia makan karena tak terlalu kenyang, dia tampil sederhana. Kalau dia beli lontong jemaah, ya lontong tu aja lah. Tapi kalau orang berlebih-lebih, lontong cik ni, kupuk lado 3, bakwan 5 ni, goreng tempe 7, sehingga piring tadi macam gunung kelut jemaah. Awalnya dia cuma minta lontong, tapi pengiring lontong ni tak tahan. Ada keripik lah 2-3,
bakwan 3, goreng tempe 7. Nampak pula tahu pula lagi. Banyak tak pengeluarannya orang yang kekenyangan? Banyak. Orang yang suka lapar, sedikit pengeluarannya. Orang kalau kenyang susah nak berbagi. Siapa yang mudah berbagi? Orang yang lapar. Macam mana orang suka kenyang nak berbagi? Nanti kalau saya bagi, saya tak kenyang macam mana katanya. Siapa yang suka berbagi? Orang yang tak takut lapar. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, lapar ni melembutkan hati. Iya. Lapar ni menjernihkan hati. Iya. Orang lapar itu jemaah, dia sadar akan siksa Allah. Beginilah tak enaknya lapar. Kalau lapar aja tak enak, berarti siksa Allah lebih tak enak. Maka dia sering berlapar dalam rangka agar ingat siksa Allah, sehingga memotivasi dia beribadah. Dan ibadah itu nikmat. Tapi orang kenyang, mana tahu dia siksa lapar. Kalau dia tak pernah memikirkan siksa lapar, akan lupa dia dengan siksaan Allah Ta'ala. Kenapa? Perutnya kenyang terus. Ini hadis tak sahih jemaah. Ini hadis tak sahih. Tapi maknanya sahih. Yaitu makan setelah terasa lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini hadis tak sahih. Tapi maknanya benar. Sudah lapar baru makan. Jangan kekenyangan, berhenti cepat. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Kemudian kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW itu kalau salat malam, kita sudah tahu riwayat ini, pernah beliau salat 1 rakaat 3 surah. Kita dah tahu semua itu. Kalau kita 3 ayat, inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu pun dah lama absen. 3 ayat rakaat pertama, 3 ayat rakaat kedua. Maaf, itu pun dah lama absen. Semoga janganlah jemaah. Kaum muslimin, Nabi Muhammad 1 rakaat 3 surah. Apa itu Ustaz? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 3 surah tu jemaah 5 juz lebih 2 lembar. Coba tengok nanti. Kalau 1 juz setengah jam, 5 juz berarti 2 jam setengah, 1 rakaat. Pertanyaan, kenapa Nabi bisa salat selama itu? Jawabannya, beliau sehat. Kalau Nabi itu sakit, tak mungkin dia bisa berdiri selama itu. Tentu ada faktor lain, imannya kuat, tentu ya juga. Tapi tak bisa dipungkiri, kenapa Nabi bisa berdiri selama itu solat? Saya jawab, karena sehat. Kenapa Nabi sehat? Kembali ke makanan. Begitu hubungan kaitnya. Kembali kepada makanan. Kalau seandainya Nabi tak sehat, tak mungkin beliau bisa berdiri selama itu jemaah. Karena sehat salah satunya. Saya ulangi lagi, kenapa sehat? Makannya. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, makan Nabi itu memangnya macam mana Pak Ustaz? Nabi mengamalkan ayat, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Nabi mengamalkan ayat, kulu washrabu wa la tusrifu. Sehat beliau, nikmat ibadah. Bayangkan Nabi itu kalau makan, dalam hadis jemaah, tengok dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi itu kalau makan Masya Allah, betul-betul sebagai suri tauladan. Mengapa Nabi itu makan? Di antaranya, Nabi itu kalau makan menyuap pakai 3 jari. Pakai 3 jari. Artinya suap Nabi itu kecil. Jadi kalau masukkan ke dalam mulut, lapang. Mengunyah senang. Seluruh makanan halus. Begitu ditelan, tak mengganggu pencernaan. Sehat. Awak pakai genggam jemaah. Artinya apa? Suuk kita godang, gigilah jarang, mengunyah sengenek sambil bercakap. Bayangkan.
Saya ulangi lagi. Suwak godang, gigilah jarang, mengunyah 2-3 kali aja nya. Sambil bercakap pula, lalu telan. Apa yang terjadi ya mah? Kalau suapnya besar, giginya masih banyak, okey juga lah. Gigi 4 tinggal lagi. Suap besar, putar. Bakso tadi belum kena lagi dah ditelannya. Terkejut ususnya. Mak kata bakso. Iya je mak. Sehingga apa yang terjadi? Robeklah usus kita. Apa yang terjadi? Buntulah usus kita. Rusak pencernaan. Terganggu kepada kesehatan. Bawa ibadah. Nikmat tidak? Itu kaitannya. Mengganggu ke ibadah. Macam mana nak nikmat ibadah jemaah perut sakit? Kecuali jemaah tu Nabi Ayub. Nabi Ayub kan makin sakit makin mantap ibadahnya, makin sakit makin kuat imannya. Memangnya kita Nabi Ayub? Pak, subuh tadi kau tak nampak? Itulah asam urat kambuh pula. Itu kita tu. Kenapa kambuh asam urat? Makan kacang kedelai tadi malam. Makan lagi. Ada kaitan kan? Lah joleh tak boleh makan kacang, dimakan je. Kambuh asam urat subuh Ahad absen. Jadi kalau begitu sekali lagi, makanan ada kaitannya dengan ibadah. Itu hebatnya ajaran Islam ini. InsyaAllah luar biasa. Mengapa lagi Pak Ustaz Nabi itu kalau makan dalam rangka menjaga kesehatan biar ibadah terasa khusyuk dan nikmat? Oh banyak lagi jemaah. Nabi itu kalau makan kaum muslimin kaum muslimat, beliau kalau makan tidak terlalu panas yang dimakannya, tidak pula terlalu dingin. Kalau awak nenangi angin tu becai. Bakso angin, soto angin, miso angin. Minumannya teh es. Makan bakso ditutup dengan teh es. Untung Allah sayang ke kita jemaah. Kalau Allah tak sayang lah lama sakit lah. Karena kita makan pakai lantak ya. Pakai lantak aja makan kita ni jemaah. Jauh makan kita dari sunnah Nabi, mohon maaf. Jauh ya maaf. Kalau Nabi kenapa tak panas? Menghindari jangan ditiup-tiup. Awak tiup tu dah jemaah. Kemudian Nabi itu kalau makan kaum muslimin kaum muslimat tidak bersandar di kursi seperti ini. Tak baik bagi pencernaan kita kalau makan sambil menyandar. Nabi itu kalau makan duduk agak menunduk seperti ini. Duduknya di atas lantai. Itu semua ada hubungan dengan kesehatan jemaah. Minumnya madu. Dan Nabi kalau makan di petang hari, bukan makan malam. Dan makan Nabi itu di petang hari sayur mayur kebanyakan. Masya Allah. Makanya Nabi itu sehat. Nabi itu cuma sakit 2 kali saja. Dan sakit pertama itu kata ulama tak termasuklah karena diracun. Kemudian berapa lama beliau sakit akan wafat kurang lebih 18 hari. Selain itu sehat. Pola makan jemaah. Kaum muslimin kaum muslimat saudaraku rahimakumullah. Kalau kita makan malamnya bukan sore sebelum maghrib, betul-betul malam. Jam 9 itu kita baru keluar mencari sate padeh. Padeh pula itu. Kalau tak sate padeh, pecel lele. Jam 9 malam. Makannya banyak. Kenyang perut, lalu tidur. Macam mana nak bangun tahajud? Macam mana nak bangun tahajud? Pawik penuh je macam dah ulik. Tu ulik Ular tu ternyata agresifnya kalau lapar jemaah. Kalau kenyang, nak condok uang lolo je pelak. Singa betina tu pun agresifnya ketika lapar. Coba tengok singa betina kalau lapar jemaah. Banteng yang begitu besar.
Kita kan sering melihat di televisi, saya hobi nih nengok seperti itu di televisi itu jemaah, nengok sapi mengejar banteng. 3 kali lipat lebih besar daripada dia jemaah. Bisa dia tuh. Kenapa? Karena lapar. Tapi coba kalau kenyang, lewat sapi itu golak aja, lewatlah katanya. Begitu juga kalau kita kekenyangan. Jadi agresifnya seseorang beribadah itu kalau lapar jemaah. Tapi jangan salah persepsi pula ya, kalau begitu Pak Ustaz tidak makan-makan, Pak Ustaz makan. Tapi jangan jangan sampai kekenyangan gitu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, begitulah agar ibadah terasa nikmat. Atur makanan baik-baik. Caranya halal atau haramnya itu ada kaitannya dengan ibadah. Kita tambah lagi jemaah, waktu Isyraq belum masuk. Yang berikut, bagaimana supaya ibadah terasa nikmat? Jauhi maksiat. Siapa kita tak berbuat dosa? Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, anak cucu Adam, kalian ni tuhti'una bil-laili wan-nahar. Sering berbuat salah, baik waktu malam atau siang. Begitu kata Allah dalam hadis qudsi. Tapi Allah itu Maha Pengampun, wa ana aghfiruz dzunuba jami'a. Kalian buat dosa, aku ni kata Allah mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, minta ampunlah kalian kepadaku, aghfir lakum, aku ampuni kalian. Jadi kaum muslimin, apa maknanya? Kalau kita banyak dosa lalu tak minta ampun, maka dosa tadi akan mengganggu kepada ibadah kita. Jemaah, saya nak kasih ilustrasi. Lidah kita ini, mulut kita sariawan. Sariawan mulut kita jemaah. Kalau mulut sariawan, apapun dimakan itu tak nikmat. Apalagi kalau makanannya pedas. Sariawan, ngunyah payah, membuka mulut payah. Namanya sariawan. Kapan baru kita nikmat makan? Kalau sariawan tadi sehat. Kan begitu. Jemaah, sekarang badan kita yang sakit. Badan kita tak sehat jemaah. Tubuh kita sakit. Itu juga tak nikmat makan. Contoh ni jemaah, awak perut lapar, suruh anak, nak apa? Beli cincang Pak Nurdin lah. Rendang di Buana. Karena kata orang kalau cincang Pak Nurdin lomaknya. Kalau rendang, mohon maaf, Bore Solok ya maaf. Ini bukan iklan tak ni. Bukan iklan, tapi kata orang kalau rendang enaknya di Bore Solok, kalau cincang enaknya di Pak Nurdin. Cobalah jemaah. Tapi yo mahal go jemaah. Kita belilah. Sampai di rumah kita cium. Tak ada aroma. Kita makan, tak ada rasanya. Berarti kita sakit. Nama sakit kita corona. Ini contoh. Berarti kita kena sakit corona. Cincang Pak Nurdin tak ada rasa. Rendang Bore Solok tak ada rasa. Dicium tak ada aroma. Itu positif tu je bang. Enak makan? Enak? Ndak enak. Nanti jemaah paham maksud saya. Kapan enaknya? Kalau penyakit tadi sudah sembuh. Begitu juga ibadah. Kalau kita beribadah, baca Quran tak enak, salat tak enak, zikir tak enak, berarti ada yang sakit ini. Apanya yang sakit? Hatinya. Supaya nikmat, sembuhkan dia. Karena ibarat mulut sariawan, makan tak enak. Kalau nak enak, tunggu sembuh. Badan sakit, makan tak enak. Kalau nak enak, sembuhkan dia. Begitu juga ibadah. Ibadah ni makanan hati. Maka kalau ada orang terpaksa lagi baca Quran, terpaksa juga solat, tak nikmat duduk di majlis ilmu, berarti mohon maaf, hatinya itu sedang sakit lah.
Maka tak dapat tidak, supaya nikmat, sehatkan dia. Cara menyehatkannya, astaghfirullah, astaghfirullah. Apalagi di waktu sahur, wahum bil ashari hum yastaghfirun. Minta ampun ke Allah, minta ampun ke Allah, bertaubat. Sehat hati ini jemaah, oh ibadah tu akan nikmat terasa. Begitu. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Kita umpamanya punya sepeda motor legenda. Ini contoh legenda ni, Bang. Karena kalau NMAX tak cocok contoh. Awak tak punya, payah nak menceritakannya. Legenda punya. Kalau NMAX nanti mengarang cerita saya jadinya. Jadi legenda tadi jemaah, kita start tak hidup lagi. Start nama itu. Diengkol jemaah. Lutut dah tanggal lah. Dia tak juga hidup. Akhirnya kita minta tolong sama tetangga lah, yang bodinya agak besar. Bang, awak tolong dorong bang. Kena start tak hidup, engkol tak hidup, tu dorong lagi jemaah. Bapak-bapak tu 5 orang mendorongnya. Badan bapak tu sebesar badikan badan Pak Andika Perkasa. Kok teringat itu Pak Ustaz? Saya suka nengok badan dia jemaah. Mak besarnya kaum muslimin, kaum muslimat. Tapi jangan bahas terlalu panjang, nak tangkap nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat, didoronglah sepeda motor legenda tadi. Hidup dia. Tapi begitu hidup, antara hidup dan mati. Katanya. Gini kita jemaah dengan gasnya itu. Lalu kita masuk gigi 1, terhangguk-hangguk jalannya. Payah bawanya, terhangguk-hangguk. Apa penyebab itu jemaah? Ini motor udah sakit. Nak enak, nak nikmat, antar ke bengkel. Antar ke bengkel. Antar ke bengkel. Umpamanya orang acu lah bengkel, orang tiri lah. Cu, kau hendak kau cuma di start dah amu. Diengkol lutwik asokan robo. Aiko di duit cu tetangga cak kau mendorong 5 orang. Sampai kau mai kau cu susah bono aso nak mati so. Tolong servis cu. Yang perlu ganti cu. Kalau misal perbaiki. Diservis lah oleh cu tadi. Yang perlu ganti olinya, saringan hawanya, kain apa nama itu, kemudian jemaah karburatornya. Setelah diservis, yang diganti-ganti, yang rusak diperbaiki. Kaum muslimin, sekarang apa katanya? InsyaAllah dijamin garansi setahun. Ditekanlah start tadi jemaah. Wih, tekan sikit je, hidup langsung. Tak perlu ngengkol, apalagi mendorong, tak perlu. Tekan sikit. Oh enak. Dibawa berjalan, enak jalannya, nikmat. Kok bisa? Tadi dia sakit karena tak nikmat. Sekarang sehat, makanya nikmat. Begitu juga hati kita jemaah. Kalau tak lancar jalannya, maju mundur dia, toh hongok-hongok dia. Ini ibarat karburator dah kotor betul nih jemaah. Businya dah perlu ganti. Saringan olinya, saringan minyaknya mungkin dah kotor betul nih jemaah. Faham tak kira saya maksud? Ganti cepat. Bersihkan cepat. Kalau dah bersih nanti, itu tak akan bertingkah dia lagi. Digas sikit aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung jemaah. Kena bersih. Tapi kalau sakit tadi, paindak lah turun nayuk saya tebik lolok balik jemaah. Kena kotor. Tapi kalau bersih, belum masuk waktu lagi jemaah, dah siap-siap dia. Begitu azan langsung. Kadang-kadang belum azan dah datang. Kenapa kok bisa macam itu? Sehat. Kira-kira begitu jugalah jemaah. Kalau ingin ibadah ni terasa nikmat, di sini pokok pangkalnya. Kalau sudah terasa nikmat, berat tak ada, terpaksa tak ada lagi jemaah, beban pun tak terasa lagi. Itulah sebagai penutup. Ini dulu pernah juga saya sampaikan. Siapa itu Ustaz? Urwah bin Zubair.
Urwah bin Zubair itu betul-betul menikmati ibadahnya, terutama ibadah salatnya. Saking nikmatnya, sakit kakinya, diamputasi obatnya. Kata dokter dibius dulu. Dia bilang jangan dibius. Karena kalau dibius hilang ingatanku. Kalau hilang ingatanku berarti aku melupakan Allah. Aku tak bisa melupakan Allah Ta'ala. Lalu bagaimana Syekh? Kaki Syekh ni parah. Nanti kalau tak dikerat akan menjalar ke seluruh tubuh. Kata dia, aku ambil wuduk kemudian salat. Saat sedang salat tu nanti potong kakiku. Wuduk dia, kaum muslimin, salat dia. Allahu Akbar. Saat sedang salat itulah para tabib memotong kakinya. Tak terasa sama dia jemaah. Saking nikmatnya salat, mengalahkan sakitnya dipotong kaki. Tak terasa sama dia jemaah. Kapan dia baru sadar kakinya sudah terpotong? Setelah salat selesai. Awak usah tu potong dia jemaah. Mendengar imam panjang asal tu karik kaki dosa. Kalau Urwah dipotong tak terasa. Awak rasa-rasa terpotong. Kaum muslimin, kaum muslimat, maka kita mesti berusaha untuk sampai ke tingkat, ya, semoga kita merasa nikmat dalam beribadah, merasa lezat dalam beribadah. Dan ingat kunci berikutnya, rasakan pula kemanisan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu awalnya. Dan ini kita bahas insyaAllah pada pertemuan di bulan depan. Kalau umur panjang, badan sehat dan Allah izinkan. Untuk subuh ini mungkin sampai di sini. Atas perhatian jemaah, Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Begitu juga kepada saya atas silap dan salah, mohon maaf dan semoga Allah ampuni saya dan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.